Salam Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, saya Inyoman Supriyadi, CGP Angkatan ke-11 dari Kabupaten Badung. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, sehingga melalui pendidikanlah peradaban dan budaya akan terbentuk dan lebih kuat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan haruslah berpihak pada murid. Pendidikan harus sesuai karakter murid, harus sesuai gaya belajar murid, dan harus sesuai dengan kebutuhan murid. Inilah yang dimaksud pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman murid. Tujuan pendidikan adalah agar anak-anak memiliki pengetahuan atau intelektual yang berfaedah. Selain itu, pendidikan juga untuk perkuat budi pekerti dan karakter yang baik yang dimiliki oleh anak. Kita perlu mengingat 3 semboyan Ki Hajar Dewantara dalam mendidik seorang murid. Di antaranya, Ingarso Sung Tulodo, guru harus bisa memberi contoh dan panutan bagi murid. Ing Madya Mangun Karso, guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dari dalam diri murid. Dan Tuturi Yandayani, guru harus bisa memberi dorongan atau motivasi dan arahan kepada murid. SMK Negeri 1 Petang adalah salah satu sekolah vokasi pertanian yang terletak di Desa Plago, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Lingkungan sekitar sekolah adalah lingkungan pertanian. Sekolah ini sudah menerapkan teknologi terkini dalam praktek pertaniannya. Meskipun demikian, sekolah ini tidak pernah meninggalkan budaya kearifan lokal sekitar dalam menjalankan aktivitas pendidikannya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan untuk diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk di sekolah vokasi berbasis pertanian. Berikut adalah beberapa alasan kontekstual mengapa dan bagaimana ide gagasan Ki Hajar Dewantara bisa diterapkan di SMK Negeri 1 Petang. Yang pertama, lingkungan desa yang agraris bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran kontekstual yang memadukan teori dengan praktek langsung di lapangan sesuai kebutuhan murid. Yang kedua, budaya kearifan lokal masyarakat sekitar yang masih kental bisa disisipkan dalam pendidikan murid seperti seni, upacara adat, dan bahasa daerah. Yang ketiga, generasi murid sekolah ini adalah generasi yang cepat belajar teknologi baru. Ini sangat memudahkan untuk menyisipkan teknologi dalam belajar, baik teori maupun praktek, sehingga pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman murid. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sudah diterapkan di SMK Negeri 1 Petang, meskipun perlu dimaksimalkan lagi. Adapun hasil-hasilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran kelompok dengan model pembelajaran inovatif dan menggunakan media pembelajaran agar pembelajaran lebih berpusat pada murid. Yang kedua, pembelajaran kontekstual agar pembelajaran lebih bermakna. Yang ketiga, menumbuhkan karakter melalui implementasi nilai-nilai kearifan lokal. Yang keempat, ekstrakurikuler untuk memenuhi kebutuhan murid dalam meningkatkan bakat atau minat di bidang non-akademik serta pembinaan karakter. Yang kelima, memenuhi kebutuhan murid dalam peningkatan skill langsung di dunia kerja atau dunia industri. Untuk memenuhi kebutuhan murid akan tambahan ilmu dan keterampilan, guru senantiasa meningkatkan kapabilitasnya melalui workshop dan magang industri. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di SMK Negeri 1 Petang tidaklah mudah seperti apa yang diucapkan. Ada banyak tantangan yang dihadapi, diantaranya masih kurangnya minat dan motivasi murid untuk mengikuti program sekolah,
Yang kedua, masih kurangnya kemampuan guru untuk membuat pembelajaran student sentris. Yang ketiga, kurangnya partisipasi keluarga atau masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan murid. Kemudian solusi yang dapat ditawarkan adalah menggunakan model pembelajaran yang variatif dan inovatif agar murid gembira. Kedua, meningkatkan kapabilitas guru untuk menguatkan kemampuan pendidik yang berpihak pada murid. Ketiga, lebih sering bersosialisasi atau bertemu orang tua atau masyarakat untuk kepentingan murid. Akhir kata, jadilah guru yang selalu bisa diteladani, memotivasi dan mendorong murid agar mereka berkembang optimal sesuai kodratnya demi keselamatan dan kebahagiaan. Kita tidak harus menjadi pejabat negara untuk mengubah dan memajukan bangsa ini. Dengan tangan-tangan kecil seorang guru pun kita bisa melakukan perubahan. Mengubah hal yang kecil pada tupoksi kita akan menjadi cikal bakal perubahan besar untuk bangsa kita. Salam dan bahagia.